Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibi Triatmaja, NIM 2311517 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini saya akan mewawancarai dengan Ibu, namanya Ibu siapa ya, kalau boleh tahu? Ibu Boleh Cucun. dipanggil dengan, oh Iya, Cucun. Kalau dipanggil iya, berarti Cucun. Oke, iya. baik. Eh, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu eh, dengan gimana sih cara Ibu Cucun membuat usaha gitu, atau ceritakan latar belakang dan awal mula usaha secara singkat gitu, Bu. Iya. Jadi saya awal mula usaha, sebenarnya usaha saya sudah lama gitu, udah belasan tahun, puluhan tahun. Cuma mulai di bidang catering ini awal COVID-19. Karena sebelumnya saya punya usaha kantin sekolah. Itu sudah berpuluh tahun sebelum Bintang hadir di dunia juga saya sudah di kantin Oke. sekolah, punya kantin gitu. Karena COVID-19 stop semua usaha kantin, jadi saya berubah haluan mencoba bisnis catering by online online waktu itu. Hmm, Pertama kue segala rupa lah. Nah, dari situ mulai berkembang hingga saat ini. Seperti itu. baik. Eh, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu eh, apa sih yang membuat Ibu untuk memutuskan memulai usaha di tengah pandemi gitu? Ketika kebanyakan orang justru menutup usahanya, kan Ibu Cucun Iya, sendiri malah membuka usahanya gitu. iya. Terus peluang Mm-mm. apa sih yang Ibu lihat di saat itu gitu? Jadi awalnya ya justru karena COVID. Kalau orang lain tutup usaha karena COVID, saya justru membuka karena saya melakukan usaha saya by online. Hmm. Pesanan lewat online tanpa tatap muka. Nah, jadi pesan pertama kali kami buat itu kue khas Papua, lontar itu. Oh. Kayak pai buah, pai susu lah gitu. Ciri khas Papua Hmm. itu. Pertama awalnya itu. Jadi ke sini mulai saya menambah menambah jenis produk saya gitu, mulai kue, terus cemilan lain, terus mulai ada pesanan tumpeng, kita coba buat tumpeng, bisa berjalan terus hingga sampai sekarang nasi kotak segala rupa kami handle seperti itu. Baik, Ibu. Selanjutnya Mm, akan ditanyakan oleh teman saya untuk pertanyaan selanjutnya. Dipersilakan. Oke, ya. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin berkaitan dengan kepercayaan pelanggan, Bu. Mm, Jadi bagaimana sih cara Ibu itu membangun kepercayaan pelanggan saat mm, memulai usaha itu? mm. Jadi menurut saya yang paling utama sebenarnya kualitas. Yang kami jual sebenarnya pertama kualitas. Kualitas dulu pertama kan memang tidak mudah buat branding diri gitu, untuk usaha itu Mhm. agak ini, tapi kebetulan kakaknya Bintang itu punya rekan teman yang lumayan banyak. Jadi itu biasanya dia kalau saya ini mereka story gitu lewat Oh situ. iya, iya. Jadi dan kualitas itu kita jamin, kita usahakan apapun itu harus kualitas nomor satu. Kebetulan itu customer pertama. Kenapa bisa ini ya, karena kalangan waktu itu kebetulan kakaknya Bintang kan yang pertama dokter. Itu Ya. dari kalangan dokter-dokter. Jadi mulai story itu mulai orang mungkin lihatnya sekelas dokter ini, dokter itu, rumah sakit ini bisa mempercayakan, mulailah di situ. Hmm. Hingga ratusan ribuan pesanan seperti itu. Oh, baik, Bu. Jadi Mm-mm. untuk membangun Kualitas itu nomor dengan satu, iya, kualitas. Oke. iya. Mm-mm. Oke, bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, mungkin eh, melanjuti pertanyaan tadi ya, Bu. Buat Iya, tadi berarti fokusnya ke kualitas produk yang Ibu jual berarti ya. iya betul. Nah, ada strategi sendiri nggak dari Ibu tuh buat cara yang paling efektif buat ngejaga bisnis Ibu biar berjalan sampai sekarang? Dan mungkin bisa kasih tahu nggak rahasia Ibu udah
Berarti kalau dari awal COVID 2019 sampai sekarang berarti sekitar 7 tahun kan? Nah, mungkin ada rahasia dari Ibu nggak? Strategi atau apa? Sebenarnya rahasia sih enggak, hampir sama pelaku usaha saya yakin melakukan hal yang sama, memberikan yang terbaik untuk customernya. Cuma mungkin kelebihan kami di sini selain kepercayaan kualitas itu saya berikan kepercayaan. Jadi kadang-kadang biasanya kalau orang order kalau di tempat lain kan Bu minta DP ini itu. Jadi saya tidak. Biasanya saya bilang boleh pembayaran dilakukan saat pengantaran. Yang pertama. Terus yang kedua biasanya akan ada free ongkir dimanapun kami antar tanpa ada biaya tambahan. Itu salah satu strategi kami. Yang kedua packaging. Karena packaging saya rasa itu penting sekali selain isi dari produk, packaging itu sangat menjual menurut saya. Dan itu membantu sekali memang beneran. Jadi kayak untuk kotak nasi pun saya produksi sendiri. Saya pesan, saya pakai brand saya sendiri, saya buat kualitas yang baik. Jadi untuk kantor-kantor, instansi, bank-bank ternama, rumah sakit, mereka percaya karena kemasan itu sangat sangat luar biasa menurut mereka. Iya, bagus, artinya disajikan untuk para pimpinan apa elegan aja gitu kelihatan. Yang kedua yaitu yang selebihnya yaitu semua harus kita ini dari looknya dulu, isinya itu harus betul-betul optimal seperti itu. Pengantaran tidak boleh terlambat. Misal diminta jam 10 di tempat, kami usahakan jam 10 sudah harus ada di tempat. Free ongkir. Seperti itu. Nggak ada biaya tambahan kirim itu nggak ada. Mungkin ini pertanyaan sekaligus evaluasi terakhir. Nah, kalau boleh tahu tuh Ibu sekarang ada berapa jumlah karyawannya sih yang udah Ibu rekrut, dan Ibu ada niatan nggak sih untuk membuka kayak misalkan ini kan home industry, ada nggak sih membuka tempat sendiri untuk melakukan usaha ini? Jadi kalau untuk pegawai karyawan itu kami di rumah ini ada 3. Saya ada 3 orang, 4 lah dengan. Terus untuk apa lagi tadi? Ada niatan untuk membuka Buka tempat usaha. sendiri nggak? Ya sebenarnya kalau itu sudah pasti ada, cuma saya kok masih mungkin saya agak sedikit konvensional ya. Saya belum berani buka dengan, saya takut gitu kalau misalnya saya serahkan ke orang terus nggak sesuai dengan apa yang saya sudah olah gitu, nanti berubah apa rasa apapun itu saya khawatir sekali. Jadi sampai sekarang saya masih sendiri. Cuma ya itu saya hanya mengembangkan sayap untuk pengantaran itu, saya bisa ke seluruh daerah, saya usahakan untuk bisa pengantaran gitu. Kalau untuk membuka usaha di tempat lain di kota ini saya belum ini karena belum yakin seperti itu. Iya. Mungkin untuk penutup juga, ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk generasi-generasi sekarang, mungkin untuk mereka yang ingin mencoba usaha agar nggak takut kah, atau bagaimana untuk Ibu? Jadi kalau pesan-pesan saya sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang berusaha, jangan pernah malu untuk memulai dari awal, dari nol, bahkan dari nol, jangan pernah malu, tetap semangat gitu, karena kita tidak pernah tahu hasilnya itu. Apalagi kalau kita melakukan hal itu dengan betul-betul ini, saya yakin itu usaha tidak akan tidak mengkhianati hasil seperti itu. Jangan pernah malu memulai hal-hal yang kecil, mulai dari yang kecil. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja Ibu dari wawancara kita kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Makasih Ibu, maaf mengganggu malam-malam. Sama-sama. Tidak aman. Terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain Bu, atau mungkin mau meet and greet bersama anaknya sendiri. Mas Bintang nggak ada kesan dan pesan buat ibu mamanya? Cukup. Oke, kalau Ibu, kalau gitu. Udah ini udah beres. Sudah, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Iya. Ya.